Ana seorang akhwat yang baru saja mengenal sunnah dan saat ini Ana sedang ta'aruf dengan seorang duda tanpa anak. Bagaimana cara kita bisa tahu bahwa ikhwan tersebut memiliki karakter yang tidak kasar, baik agama dan akhlaknya, serta ilmu yang menjadi prioritas bagi seorang wanita muslimah? Ini Anda minta biodata lengkap dia. Dan apa yang jadi bebannya ukhti ini, ungkapkan di situ. Tanyakan gitu maksudnya. Misalnya via WA atau biodata yang dikirim, gitu kan? Misal Anda mengatakan saya ini wanita yang lembut dan saya berharap suami yang sama sifatnya dengan saya. Bagaimana dengan Anda misalnya? Dia mengatakan, oh iya saya juga suka kelembutan segala macam. Baik, apa bisa ini poin ini kita pegangi menjadi akad kita dari sebelum nikah sampai nanti setelah nikah? Dia bilang iya, baik pegangi poin itu, gitu kan? Kemudian lagi apa yang kira-kira buat was-was? Misalnya, saya kadang-kadang ada saatnya saya lagi malas sekali ibadah. Bagaimana cara Anda nanti kalau jadi suami untuk mengajak saya beribadah? Misal, jadi pertanyaan-pertanyaan yang bisa membuat Anda bisa tahu, oh orang ini karakternya seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda bisa menanyakan tentang umumnya sifat keluarga, ya. Kalau dia jauh, tinggal di kota yang lain. Gitu. Kalau keluarganya Anda kenal, Anda bisa tanya. Anda bisa ketemu misalnya dengan saudarinya, ya. Anda ketemu dengan ibunya, Anda ketemu dengan tantenya yang perempuan sama perempuan. Bertanya banyak tentang anak ini, anaknya ibu itu, saudarinya, ukhti, saudarinya, ya ukhti atau saudarinya dia yang Anda tanyakan, gitu kan. Ya, saudarinya si calon suami ini, atau ponakannya, tante yang Anda sedang tanyakan tadi. Itu cara yang terbaik insya Allah. Kalau masalah ilmu apa yang menjadi prioritas bagi seorang wanita muslimah, ilmu tentang kewajiban dia, kewajiban dasar dia. Bagaimana dia memahami hal-hal yang wajib dalam syariat. Kata Nabi SAW, istri manapun yang menjaga 5 waktu sholat, berarti berhubungan dengan hukum syariat Islam, ya. Puasa Ramadan, ya. Dan melayani suaminya dengan baik, maka dia pada saat meninggal akan masuk dari pintu surga, dari 8 pintu surga yang mana dia inginkan. Berarti dia fahami tentang kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan pada dia dan dia jalankan itu, serta juga memahami tentang hak suami. Itu ilmu yang paling mendasar, ya. Hak suami kan ada banyak, ukhti, ya. Yang pertama itu ketaatannya. Selama bukan maksiat kepada Allah SWT, ini kewajiban. Anda harus penuhi ini, ya. Kata Nabi SAW, kalau seandainya boleh sujud kepada selain Allah, maka saya akan suruh istri untuk sujud pada suaminya. Jadi keridhoannya. Dan kata Nabi SAW, istri manapun yang meninggal dan suaminya ridho, maka dia akan masuk ke dalam surga. Jadi selalu cari keridhaan suami. Dan banyak sekali dari berhubungan dengan masalah. Yang kedua, memenuhi kebutuhan biologisnya. Kata Nabi SAW, kalau seandainya seorang istri berada di corong asap rumahnya dan dipanggil oleh suaminya, ini bahasa kiasan untuk biologis, maka dia wajib menjawabnya. Sebaliknya, kata Nabi SAW, ancaman ya, bagi istri yang menolak untuk menjawab panggilan suami untuk biologis, maka dia akan dilaknat sampai pagi hari oleh malaikat. Ya. Atau dia buat marah suaminya, ini tidak boleh. Kecuali memang dia punya udzur-udzur syar'i, ya. Kemudian yang ketiga, dia memenuhi menjalankan amanah-amanah dengan menjaga rumah, harta suami dan anak-anak. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kalian semua pemimpin yang akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat. Seorang pemimpin wilayah bertanggung jawab terhadap masyarakatnya dan diminta pertanggungjawaban hari kiamat. Dan seorang suami pemimpin atas istri dan anaknya dan akan diminta pertanggungjawaban hari kiamat. Dan seorang istri, ya, pemimpin terhadap rumah dan, ya, anak suaminya, dan dia akan minta pertanggungjawaban hari kiamat. Jadi setiap jengkar rumah itu tanggung jawabnya ibu. Ya, anak beremeh, sendok rusak, hilang, piring pecah, gelas, ini nggak boleh, ibu harus tanggung jawab ini. Suami sudah siapkan, ibu jaga itu, ya. Bersihannya, kerapiannya, anak-anak juga begitu, ya. Makanan di rumah dan segala macam ini jelas adalah tanggung jawab istri, ya. Makanya Asma radhiyallahu anha, Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha mengatakan, aku mengurus Zubair suamiku segala hal yang mengumpulkan kebutuhan dasar dia sampai aku menggantikan sepatu, ya, kaki kudanya. Jadi di kaki kuda biasa dipakai kayak semacam sepatunya, itu sampai aku menggantikan. Dan aku juga memikul air dari jarak jauh di kepalaku untuk memenuhi kebutuhan di rumah.
Jadi memang melayani suami itu luar biasa gitu pelaksanaannya. Ya. Kemudian yang keempat, tidak boleh keluar rumah tanpa izin suami. Karena hadis jelas, semanapun yang keluar tanpa izin suaminya maka dilaknat sampai dia kembali. Ya. Dan yang kelima, tidak mengerjakan ibadah-ibadah sunnah, ya, kecuali dengan izin. Misalnya puasa sunnah, ya. Karena kata Nabi SAW, tidak boleh ya seorang wanita itu berpuasa sementara suaminya hadir kecuali dengan izinnya. Misalnya Anda biasa puasa Senin Kamis, kayak ini hari Kamis misalnya. Ya, ternyata suami lagi cuti nih di rumah. Tanya dulu dia, besok kan cuti nih di rumah, saya biasa puasa Kamis, boleh nggak saya puasa? Kalau dia diam saja atau dia kayaknya tidak setuju, jangan Anda puasa, tidak apa-apa. Dan sudah dapat pahalanya. Karena mungkin kan dia butuh ditemani makan sama-sama, dia butuh keundangan sama-sama misalnya, atau dia mau interaksi biologis, maka seperti itu kurang lebih. Allahu a'lam.